Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dosen Arif Mulyawan MSc yang saya ta'alimi, yang saya hormati, perkenankanlah saya Asep Supriyata, kelas A39 dengan NIM 22811311936, untuk melanjutkan presentasi dari tugas-tugas yang Bapak sudah diberikan dalam pertemuan terdahulu. Dalam kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang tren pesantren yang menggabungkan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan, yang mana pesantren tradisional fokus pada pendidikan Islam klasik seperti dalam kitab kuning, sanad keilmuan, dan yang menjadi tren terbaru adalah penggabungan kurikulum Islam dan kewirausahaan digital seperti startup, digital marketing, coding, syariah, dan lain-lain. Karena apa? Adanya penggabungan antara kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital. Karena ini salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan santri akan keterampilan dunia kerja modern. Ini menjadi tuntutan di zaman sekarang, di era Gen Z. Kebutuhan keterampilan di dalam bermedia sosial itu menjadi salah satu tren yang menjadi tantangan dalam mendapatkan dunia kerja. Maka mau tidak mau di dalam pesantren pun harus mengikuti perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini. Nah, salah satunya di dalam memajukan supaya santri tidak ketinggalan, istilahnya pondok pesantren tidak ketinggalan di dalam pendidikan, yaitu sekarang udah mulai menggabungkan kurikulumnya itu dengan kewirausahaan. Nanti banyak akan saya jabarkan secara mendetail di selanjutnya. Teori perubahan sosial. Satu, teori evolusi sosial, yang mana di dalam perkembangan penggabungan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital, yaitu satu, terjadinya perubahan bertahap dari masyarakat tradisional ke modern. Nah, pesantren sebagai agen modernisasi berbasis nilai agama. Yang kedua, teori konflik. Perubahan ini yang terjadi, penggabungan kurikulum ini adalah perubahan dipicu oleh ketimpaan akses ekonomi dan teknologi. Pesantren menanggapi kesenjangan digital melalui pendidikan kewirausahaan. Yang selanjutnya, teori struktural fungsional, yang mana lembaga sosial beradaptasi agar tetap relevan. Pesantren memodifikasi peran agar fungsional bagi masyarakat modern. Nah, dari tiga teori ini perlu kita pahami, yang mana perubahan yang terjadi di masyarakat itu sedikit banyak mempengaruhi terhadap pondok pesantren. Di sini pondok pesantren itu menggabungkan kurikulum dengan kewirausahaan digital ini adalah untuk pembekalan kepada para santri, kepada siswa di pondok pesantren untuk menghadapi perkembangan kehidupan setelah keluar dari pondok pesantren. Karena banyak paham orang yang keluar pondok pesantren itu tidak bisa melaksanakan apa-apa, padahal dari segi kemampuan
itu bisa setara dan seimbang dengan orang-orang ataupun siswa-siswa yang pendidikannya di luar pesantren. Namun inilah di lapangan supaya tidak terjadi ketimpangan sosial. Jadi perubahan pun dilaksanakan supaya untuk mengimbangi perubahan yang terjadi di masyarakat. Karena tradisi masyarakat tradisional sekarang, contoh di masyarakat sekarang pembayaran jual beli itu hampir 60% sudah menggunakan digital dengan QRIS, dengan transfer antar bank. Nah, inilah menjadi keharusan bagi pondok pesantren untuk mengimbangi di dalam kewirausahaan dengan menggabungkannya dengan pondok pesantren di dalam naungan digital. Bentuk-bentuk inovasi apa saja yang ada di pesantren? Seperti bentuk inovasi yang dilakukan di dalam pondok pesantren diantaranya ada inkubator bisnis digital untuk santri. Contoh di pondok pesantren sekarang ada yang namanya sistem keuangan yang dikelola oleh pondok pesantren dengan berbelanja menggunakan kartu. Nah, kartu itu diisi oleh orang tuanya berupa saldo uang dimasukkan ke sana. Nanti untuk belanja itu menggunakan itu. Jadi keuangan itu udah dimulai daripada digital di segi berbelanja di pondok pesantren menggunakan uang digital dengan menggunakan kartu. Kalau di masyarakat umum kan menggunakan kartu kredit, kartu debit seperti itu. Bentuk apa lagi? Kolaborasi dengan startup muslim ya. Ini diantaranya berkolaborasi dengan wirausaha yang dimiliki oleh orang-orang muslim. Selanjutnya kurikulum hibrid, fikih muamalah dan digital branding. Ya, di samping itu bentuknya lagi ada fikih muamalah, yaitu fikih untuk beramal bersama masyarakat, yaitu muamalah gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari di luar daripada ubudiyah ada muamalah gitu, bermasyarakat gitu. Dengan ditambah dengan digital branding gitu. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis proyek gitu kan. Ada lagi inovasinya itu berbasis proyek seperti yang dilakukan di dalam pendidikan di universitas dan sekarang sudah mulai merambah kepada pondok pesantren untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, dari sebuah perpaduan kurikulum pondok pesantren dan kewirausahaan digital, pastilah ada dampak yang terjadi secara sosial dan kultural. Nah, yang terjadi dari segi dampak sosial dan kultural adalah terbentuknya mobilitas sosial ekonomi bagi santri. Ya, mobilitas sosial ekonomi bagi santri meningkat gitu kan, dampak secara ininya. Yang selanjutnya penguatan peran pesantren dalam pembangunan ekonomi umat. Ya, jadi sebelum terjun ke masyarakat di pondok pesantren sudah ada pendidikan tentang pembangunan untuk ekonomi. Jadi sudah dilatih untuk kewirausahaan gitu kan. Dengan adanya diberikan penguatan pendidikan ekonomi yang berupa digital di pondok pesantren, ketika keluar pesantren sudah tidak kaget dengan menghadapi kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kemunculan ekosistem pesantren digital berbasis nilai Islam ya. Kalau dari pondok pesantren pasti segi digitalnya itu dibumbui atau masih kental dengan nuansa keislaman. Itu.
Itu diantaranya secara dampak sosial dan kultural. Nah, selanjutnya bagaimana ini penggabungan kurikulum ini ada implikasi terhadap otoritas keilmuan Islam? Nah, satu, ada perubahan aktor otoritatif. Nah, yang mana ini dulu kita masih mengenal kiai itu masih jadi otoritas keagamaan. Namun sekarang bergeser waktu seiring berkembangnya dunia digital, ada yang namanya muncul ustadz digital, mentor bisnis syariah. Otoritas tradisional mulai berbagi peran dengan pelaku ekonomi digital. Jadi segala pergeseran mulai terjadi itu. Otoritas tradisional berubah menjadi pelaku ekonomi digital. Yang kedua, yang B, yaitu redistribusi wacana keilmuan. Yang mana ini ilmu agama kini berdampingan dengan ilmu praktis ekonomi. Yang didukung dengan teknologi, kitab klasik dikontekstualkan dengan praktik kewirausahaan. Jadi kitab kuning sekarang mulai dikontekstualkan dengan praktik kewirausahaan dalam arti untuk mengimbangi kehidupan yang terjadi pada saat masa digital saat ini. Yang ketiga adalah potensi resistensi, yang mana ini kalangan tradisional mungkin melihat digitalisasi sebagai bentuk sekularisasi, namun di sebagian profesor memadukan tanpa kehilangan ruh keilmuan. Jadi memadukan ya ini kurikulum keislaman dengan kurikulum apa istilahnya kewirausahaan digital itu tanpa mengurangi ilmu atau ruh keilmuan yang dipelajari di pondok pesantren gitu. Jadi kesimpulannya, transformasi pesantren yang menggabungkan ilmu keislaman dan kewirausahaan digital adalah bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial global. Dalam perspektif teori perubahan sosial, ini menunjukkan dinamika antara nilai tradisional dan kebutuhan modern. Jadi harus saling mendukung dan harus saling berdampingan gitu, supaya tidak tertinggal pondok pesantren dengan lembaga-lembaga non pesantren gitu kan. Yang selanjutnya, struktur otoritas keilmuan Islam mengalami redefinisi dari eksklusif religius ke kolaboratif religius profesional. Ya, tantangannya dan peluang yaitu menjaga autentisitas keilmuan Islam sambil membekali santri untuk dunia kerja masa kini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.